Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agus. Saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yaitu standar komunikasi dan model komunikasi pada jaringan. Nah, baiklah, standar komunikasi. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan dan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. Standar internet adalah hasil akhir dari siklus diskusi, pemecahan masalah, dan pengujian komprehensif. Nah, standar komunikasi. Ketika standar baru diusulkan, setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen Request for Comment (RFC). Request for Comment untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh Internet Engineering Task Force. Nah, ini adalah organisasi standar lain yang mendukung internet pada gambar. Ini ada organisasi-organisasi standar yang mendukung internet. Nah, baiklah, model komunikasi. Komunikasi yang berhasil antara host membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol-protokol ini diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang diinstal pada setiap perangkat host dan jaringan. Nah, seperti ini. Protokol-protokolnya itu ada HTTP, TCP, IP, Ethernet. Nah, baiklah, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang mengatur cara server dan klien, cara server web dan klien web interaksi. HTTP mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Transmission Control Protocol adalah protokol transport yang mengatur percakapan individu antara server web dan klien web. Internet Protocol (IP) bertanggung jawab untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP, mengenkapsulasinya ke dalam paket, menetapkan alamat yang sesuai, dan mengirimkan melintasi jalur terbaik ke host tujuan. Ethernet protokol ini bertanggung jawab untuk pengiriman pesan dari kenik line pada Ethernet Local Area Network LAN yang sama. Jadi Ethernet protokol ini yang bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antara LAN, baik itu LAN, WAN, ataupun yang lainnya. Nah, model komunikasi. Model berlapis membantu kita memvisualisasikan bagaimana berbagai protokol bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi jaringan. Ini model berlapis, ini maksudnya layers. Layersnya itu yang model berlapis menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam setiap lapisan serta interaksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Jadi lapisan-lapisan ini yang dimaksud itu layered model atau model berlapis ini. Nah, manfaat model berlapis atau layered model: membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menetapkan informasi yang mereka tindak lanjuti dan antar muka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Jadi ini layered model berlapis ini, lapisannya ada lapisan paling atas dan lapisan paling bawah. Yang manfaat lainnya itu menumbuhkan persaingan, karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Jadi karena layered model ini, semua produk dari vendor atau perusahaan yang berbeda ini dapat saling bekerja sama. Model komunikasi lapisan model TCP atau IP. Lapisan modelnya layered model. Untuk TCP itu ada aplikasi mewakili data kepada pengguna ditambah encoding dan kontrol dialog. Transport mendukung komunikasi antar berbagai perangkat di berbagai jaringan. Internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Akses jaringan mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Ada dua tipe dasar yang digunakan untuk menggambarkan fungsi yang terjadi agar komunikasi jaringan berhasil: model protokol dan model referensi. Tipe dasar model yang digunakan untuk menggambarkan fungsi pada jaringan ada model protokol dan model referensi. Model ini sangat cocok dengan struktur suite protokol tertentu. Model referensi ini, jenis model ini menjelaskan fungsi yang harus diselesaikan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan dengan tepat bagaimana suatu fungsi harus diselesaikan. Nah, lapisan model.
OSI. Ini layer modelnya ini ada 7. Yang pertama itu aplikasi lapisan. Aplikasi ini berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses. Nah, ada lapisan presentasi. Presentasi ini menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. Ada sesi lapisan atau lapisan session. Sesi menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya untuk mengelola pertukaran data. Ada transfer layer. Transfer layer ini mendefinisikan layanan untuk membagi, mentransfer, dan memasang kembali data untuk komunikasi individual antara perangkat akhir. Nah, lapisan ketiga itu jaringan lapisan. Lapisan jaringan. Jaringan ini menyediakan layanan untuk bertukar potongan data individu melalui jaringan antara perangkat akhir yang didefinisikan. Jadi bertukar potongan data individu melalui jaringan. Data link protokol. Lapisan data link ini menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antar perangkat melalui media umum. Fisik protokol atau lapisan fisik ini menjelaskan cara mekanis, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik untuk transmisi bit dan dari perangkat jaringan. Transmisi bit dan dari perangkat jaringan. Nah, model proses pengkodean bit data untuk transmisi di seluruh media terjadi pada layer 1. Proses untuk pengkodean bit itu berarti terjadi layer 1 di lapisan fisik, dan pemformatan data sehingga data ditafsirkan oleh koneksi jaringan di laptop atau ponsel Anda dijelaskan di layer 2 di lapisan data link. Jadi pemformatan data itu sehingga dapat ditafsirkan. Jadi ketika data kita ingin dimasukkan ke jaringan itu layar yang bekerja itu di situ lapisan data link, layer kedua. Pengenalan layer. Lapisan atas itu terbagi atas 3, ada application, presentation, dan session. Yang application ini aplikasi, presentasi, session ini lapisan sesi. Nah, komponen jaringan umum terkait dengan lapisan ini. Jaringan umum yang terkait dengan lapisan ini adalah aplikasi sadar jaringan, surel, browser, dan server web, transfer file, resolusi nama. Nah, lapisan bawah itu ada lapisan transport. Nah, komponen jaringan umum yang terkait dengan lapisan ini ialah mekanisme streaming video dan suara, daftar pemfilteran firewall. Nah, lapisan berikutnya itu yang ada di lapisan bawah itu ada lapisan network, lapisan ketiga. Komponen jaringan umum yang terkait dengan lapisan ini ialah pengalamatan IP, pemberian IP, dan route atau jalur jaringannya itu. Nah, selanjutnya lapisan bawah lagi itu ada yang kedua, data link. Komponen jaringan umum yang terkait dengan lapisan ini ialah kartu dan driver antar muka jaringan, pergantian jaringan, dan konektivitas WAN. Jadi World Area Network WAN. Pergantian jaringan. Jadi ini data link yang seperti yang dijelaskan tadi. Ini layer yang merubah data itu ke jaringan. Jadi tempat untuk pengiriman data melalui jaringan. Nah, selanjutnya lapisan bawah lagi ini fisikal. Komponen jaringan umum terkait dengan lapisan ini ialah media fisik, pasangan terpilih tembaga, kabel serat, dan pemancar nirkabel. Jadi media-media fisiknya nih, yang hardware-nya. Nah, yang komponen jaringannya juga itu ada hub dan repeater. Nah, model TCP atau IP adalah metode untuk memvisualisasikan interaksi pada berbagai lapisan protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP atau IP. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP atau IP tidak menentukan protokol mana yang digunakan saat mentransmisikan melalui media fisik atau metode pengkodean sinyal untuk transmisi. Layer OSI atau OSI layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlakukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Protokol yang membentuk paket protokol TCP atau IP ini dijelaskan dalam model referensi OSI. Fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan internet pada model TCP atau IP terdapat pada lapisan jaringan model OSI.
Nah, ini adalah gambar menunjukkan model OSI di sebelah kiri dan model TCP atau IP ada di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini yang Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical itu adalah model OSI atau OSI layer. Nah, sedangkan Application Transport Internet Network Access itu adalah TCP atau IP model. Jadi lapisan atas itu sama dengan application, lapisan atas pada OSI model itu atau OSI layers itu sama dengan application di TCP atau IP model. Nah, data link dan physical itu sama dengan network access. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada diskusi, pada pemaparan materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.